Oke, jadi malam ini untuk aspek kita akan share tata cara untuk kita em, membuat atau mengerjakan portofolio CMG dengan model terbaru yaitu versi 2023 dari adaptasi divisi Asia Pasifik Selatan dan penyelesaiannya akan berbentuk pengerjaan di portofolio. Nah, ini saya sudah akan share slide yang akan kita coba lihat mungkin dalam 5 atau 10 menit ke depan, dan selanjutnya nanti kita akan praktekkan sama-sama di Google Sheet bagaimana cara penyelesaiannya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di stop aja, raise hand. Jadi tolong Israel boleh tolong lihatin kalau ada apa yang raise hand ya. Baik. Nah, ini petunjuk kita akan mulai dengan petunjuk untuk para menti, untuk adik-adik CMG. Nah, jadi CMG ini juga disebut sebagai menti ya. Menti, kemudian kalau master itu sebagai mentor. Nah, tugas kalian ini sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Jadi masing-masing sudah harus ada master guide yang menjadi mentor. Kemudian memiliki email aktif, ini sudah. Tadi malam itu cuman Adi Iskia yang emailnya bounce ya. Jadi mau tolong Iskia boleh kirim lagi atau mungkin ada kesalahan penulisan email, tolong disampaikan lagi karena itu kebalik emailnya. Nah, kemudian rata-rata anak-anak muda tahu ya yang namanya Google Documents, Forms, Drive, dan sosial media. Nah, bagi kakak-kakak mentor ataupun adik-adik menti yang belum paham, nanti di gereja boleh tanya-tanya. Atau mungkin kita bisa rencanakan juga mungkin siapa ya, David atau Grady boleh, atau Crystal boleh dari tim multimedia lah untuk share di gereja cepat saja gimana cara mengoperasikan Google Forms, Google Docs, dan sebagainya. Nah, yang paling penting itu CMG itu kalian harus rajin ya, proaktif, kemudian berkomunikasi dengan mentor, dengan para mentor, dan juga dengan pembina CMG. Pembina CMG di Aspek itu ada saya, Kak Ronald, ada di sini juga Kak Gabriel, ada di sini, dan Kak Billy lagi berhalangan. Oke, jadi ini tugas dari para menti. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana memulai? Nah, bagaimana memulai? Ini mudah saja. Jadi, tadi malam itu sudah dibagikan link, dan saya harap adik-adik sudah dan kakak-kakak sudah coba untuk mengakses ya. Nah, kalau misalnya ada seperti kasus CMD Hiskia yang mungkin emailnya keliru, nah harus email yang bisa diakses. Jadi harus yang boleh baik kalian ataupun mentor bisa akses. Karena kalau tidak bisa, kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik. Satu hal lagi, contoh untuk yang mengerjakan tidak melalui Google Docs itu bisa juga seperti CMG Lisa, dia akan membuat catatan ya, itu bagus. Dan bisa juga adik-adik yang mungkin tidak akan gunakan di Google Docs atau di Google Forms, boleh gunakan kertas atau catatan. Tapi di akhir sesi semua itu harus mungkin di scan sederhana aja, di foto, kemudian dijadikan PDF atau file gambar, kemudian tetap harus diupload ke Drive. Kenapa? Karena pada akhir sesi ini, apakah akhir tahun atau tahun depan, pada saat nanti kalian akan dilantik, semua portofolio ini harus dijadikan satu file, mungkin ada 50 halaman atau ada 100 halaman, tergantung berapa banyak yang kalian sudah lakukan di portofolio, itu akan dijadikan kompilasi file. Contoh untuk CMG Israel, semua hasil portofolio itu akan di-compile, kemudian itu akan dikirim ke Konfes DKI sebagai bukti bahwa CMG Israel atau CMG Chloe misalnya sudah menyelesaikan persyaratan Master Guide minimal 75% dan dapat dilantik. Jadi untuk pelantikan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini diinformasikan ke Konfes. Jadi bukan hanya kalau ke klub atau jemaat ya gampang aja. Itu bisa, siapapun bisa ya. Tapi kalau ke conference kita harus menyertakan semua dalam bentuk portfolio. Itu sebabnya
saya tidak melarang untuk menggunakan kertas atau menulis itu bagus, tapi nanti harus disimpan, kemudian harus didokumentasikan dan diupload ke. Nah, kalau bilang Kak, saya nggak tahu nih caranya. Nah, nanti bawa aja, mungkin CMG Lisa bawa ke gereja, nanti siapa di multimedia, Crystal, Kevin atau siapapun, David akan bantu foto, di scan, kemudian diupload. Nah, jadi memang kalau yang bisa mengerjakan langsung di Google Docs atau di soft copies akan lebih cepat ya. Nah, jadi bagaimana memulai? Nah, ini saya akan langsung nanti buka portofolio untuk saya contohkan. Tapi sebelumnya kita go through dulu untuk beberapa slide berikutnya. Nah, tata cara pengerjaan ini saya sudah sampaikan juga di pertemuan yang lalu. Jadi minimal itu menyelesaikan 75% dari total persyaratan. Persyaratan di masing-masing bagian. Jadi ada prasyarat, ada kepemimpinan, ada masyarakat, aplan masyarakat, komunitas, ada kesehatan fisik, kemudian apalagi ya, kerohanian ya, ada 4. Kemudian ada satu bagian tambahan lagi yang namanya bagian berbagi. Jadi masing-masing bagian itu kalian laksanakan nggak usah semua, 75% aja. Tapi kalian harus fokus untuk bagian yang sifatnya wajib. Yang opsional nggak usah dilakukan, atau kalau mau ya silakan. Kemudian, nah ini penting. Tidak semua kelas itu jangan kalian tunggu. Wah itu belum diajarin, saya belum akan kerjain gitu. Enggak. Jadi karena itu banyak, jadi pembina saya, Kak Ronald, Kak Bill, Kak Billy, Kak Gabriel tidak akan mengajarin itu semua. Jadi kalian yang harus, misalnya mau mengerjakan tugas eh, tentang itu 28 doktrin. Kalau nggak tahu, kalau nggak ada sumber, langsung tanya ke mentornya, misalnya ke Kak Brian misalnya. Kak ini gimana ini? Nah, Kak Brian terus memberikan informasi walaupun nggak akan memberikan jawaban. Oh mungkin Kak Iskia, Ade Iskia kamu cari di sini, kamu ambil di sini atau di mana gitu. Jadi tugas mentor itu penting sekali. Jadi baik menti dan mentor dalam hal pengerjaan portofolio ini itu harus sama-sama rajin ya. Jadi kalau menti nggak rajin, mentor yang harus misalnya Stephen Pedro misalnya nggak ini, jadi Kak Stevi harus cari di gereja, kamu belum kerjain ini, kamu belum lakukan ini. Nah semua itu nanti kakak akan tunjukin, itu semua ada kayak rapotnya, akan kelihatan ya. Jadi belum, dan satu lagi nanti kakak-kakak saya Gabriel, Ronald dan Kak Billy, kami akan berbagi tugas untuk mengawasi juga. Jadi saya mungkin akan mengasih 6 orang sudah ditentukan, Ronald akan mengasih berapa orang, dan mungkin setiap minggu, setiap 2 minggu kita akan review sama-sama. Wah ini misalnya Claris ini belum mengerjain apa-apa nih, jadi pembina ini akan menghubungi mentor dan mentinya, ayo ayo mulai dikerjain dong, biar tidak apa namanya tidak terlalu terlambat gitu ya. Jadi proactivity ini sangat penting. Kemudian kreatif mencari informasi seluas-luasnya. Jadi kayak tadi tuh tadi Lisa sudah dapat tuh buku 28 doktrin. Nah kalau ada yang harusnya nggak punya buku, itu semua sudah ada di internet. Buku-bukunya White itu sudah digitalize semua di LJ White Foundation. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mencari. Yang jadi alasan ya cuman kalau kita malas ya, atau kita tidak mau untuk apa namanya, untuk mencari. Nah ini juga penting nih. Ini sering terjadi waktu saya menjadi reviewer untuk ke klub Mixed Training di Uni. Itu ada satu klub yang mereka bekerja bersama-sama ya. Misalnya Laris, Ceris, kemudian Chloe, yuk kita kerja bareng di gereja. Nah, boleh, tapi pada saat kalian submit tugasnya itu nggak boleh persis sama gitu. Karena pasti akan nanti terlihat gitu ya, oh ini kok sama. Jadi waktu di CMT kemarin itu nggak ditamatin itu CMT-nya, untuk BST-nya karena itu sama persis. Jadi mereka kayak copy paste dan jawabannya itu identical. Jadi boleh untuk mengerjakan sama-sama di gereja, terutama untuk materi-materi yang sifatnya mungkin video, kemudian harus ambil gambar, ada sih beberapa yang mungkin kalau di CMT itu ada tugas untuk membuat video baris berbaris. Itu mungkin bisa kalian kerjakan kelompok, beberapa orang kemudian video dan bisa diupload sekaligus sama. Ya.
Tapi kalau untuk yang writing, summary, yang ringkasan itu jangan yang sama. Walaupun boleh mengerjakan secara kelompok. Oke. Nah, ini media pengerjaan tugas. Media pengerjaan tugas ini saya sampaikan tadi boleh dalam bentuk tulisan kertas, tapi nanti pada akhirnya minta tolong pembina, misalnya Kak CM Gelisa, mentornya siapa ya? Windy apa Winnie ya kalau nggak salah ya, Master Guide Windy. Master Guide Windy kalau nggak salah. Nanti minta tolong gimana Kak ini saya mau upload, mungkin nanti bisa dibantu di multimedia. Tapi disarankan itu untuk mengerjakan itu dalam bentuk teks, kalau ringkasan, kemudian kalau rekaman audio bisa direkam. Nah, kemudian penyimpanannya itu dapat disimpan di, nanti kakak akan tunjukkan contohnya, di apakah di drive kalian atau di tempat yang, nah ini yang terpenting, jangan nanti lupa itu nggak dikasih akses gitu ke reviewernya, ke asesornya, jadi harus dikasih akses. Makanya kalian harus tahu, misalnya Israel harus tahu CMG Israel sama Kak Simon, harus minta email Kak Simon, sudah di share di grup kan, jadi kalau ada drive yang akan dibagikan harus kasih akses ke emailnya mentor ya, karena mentor nanti akan ada tugas untuk menilai. Oke, kemudian berikutnya ini contoh ya, ini contoh yang kakak kemarin udah share linknya, jadi kalau udah bikin misalnya ringkasan buku pendidikan, nah di sini perlu ada nanti kalian ada yang namanya kode tugas. Tuh, kode ini ada di Excel yang nanti kakak akan tunjukkan. Mungkin tulis di sini kode tugas, kemudian buat ringkasannya. Nah, di sini kalian nanti apa namanya? Nanti di sini kan ada linknya ya, ada alamatnya itu kalian copy alamat ini mudah aja copy, kemudian taruh di bukti di portofolionya nih, jadi langsung taruh di sini. Ini untuk tuntutan meringkas buku pendidikan. Ini saya taruh linknya di sini. Ini tidak terlalu susah ya, dan ini sifatnya wajib ya, jadi harus dikerjakan. Jadi di linknya itu di copy dan ditaruh di sini. Oke, nah bagaimana kalau dalam bentuk video? Sama juga. Nah, misalnya ini contoh, ini sudah satu penyelesaian persyaratan yaitu pelayanan masyarakat. Jadi pastikan yang kemarin ikut Telmas di gereja, eh, apa namanya, yang dengan dokter-dokter itu dan masyarakat kesehatan itu save ini apa foto, atau kalian punya foto sendiri di Instagram kalian. Nah, ini linknya itu sama juga, kalian nanti cari yang di iklan masyarakat kemudian di apa di sini. Tapi pastikan Instagram atau TikTok, atau Facebook kalian itu dalam bentuk terbuka ya, supaya nanti kakak-kakak yang akan mereview mereka bisa klik dan mereka bisa masuk untuk, oh ya ternyata si siapa nih, Stephen, Neville, Hizkia, Israel sama temannya ini sudah hadir gitu ya, dan itu merupakan bukti penyelesaian portofolio. Oke, nah satu lagi, ini kalau yang menggunakan apa namanya file yang diupload, ada baiknya juga kalian bahagi dalam di drive kalian itu berdasarkan bagian-bagian yang prasyarat, kepemimpinan, karena nanti ada tuntutan yang harus mengupload surat dari sekretaris jemaat tentang misalnya contoh ya, Israel walaupun belum anggota tapi jadi anggota aktif Sekolah Sahabat di Taman Harapan, itu harus ada surat nanti dari Kak Billy sebagai sekretaris jemaat, kan bikin surat bahwa menyatakan usia sudah sekian dan anggota Sekolah Sahabat aktif minimal di Jemaat Taman Harapan. Nah, itu diupload di bagian prasyarat. Kemudian ada tugas kepemimpinan, taruh di bagian kepemimpinan, kesehatan fisik dan seterusnya, supaya nanti lebih teratur pengaturan untuk file-file atau link-link yang merupakan hasil pekerjaan kalian. Oke, jadi ini adalah petunjuk sebagai mentee. Nanti kakak akan tunjukkan live nanti di Google Sheet ya. Kita coba selesaikan beberapa slide ini. Berikutnya, nah sekarang bagaimana untuk kakak-kakak pembina nih? Kakak mau lihat dulu nih siapa yang sudah
Oh, selamat malam, selamat sahabat. Kak Francisca sudah hadir, Kak Simon, Kak Gabriel, eh, Pendeta Miracle dan Windy, Ronald. Ini kakak-kakak pembina cukup banyak juga hadir. Nah, bagaimana fungsi kakak-kakak Master Guide Mentor? Nah, kalian juga seharusnya sudah dapat email untuk mengakses Google Google Sheet yang menjadi portofolio dari Menti. Nah, tugas dari Master Guide Mentor itu kurang lebih seperti sebagai dosen pembimbing. Jadi kalau mahasiswa itu akan memiliki tugas akhir ya, untuk membuat disertasi atau karya tulis, nah kalian akan sebagai dosen pembimbing. Nah, jadi memang setiap setiap mungkin satu seminggu sekali itu harus rutin mengecek progres penyelesaian tuntutan. Nah, itu tadi perlu kerajinan dari menti untuk menyelesaikan tugas, tapi perlu juga kerajinan dari mentor untuk mengingatkan. Jadi kadang-kadang menti eh, mungkin tidak ada waktu atau sibuk ataupun lupa. Nah, mentor ini tugasnya, ayo kamu kan mau dilantik tahun depan nih 2 tahun, ayo kamu mulai selesaikan sekarang. Apa yang kamu masih kurang gitu. Jadi kadang kalau menti tidak aktif untuk bertanya, nah kakak-kakak maksudnya ini eh, yang harus mengajak ya untuk eh, meminta mereka untuk melakukan tugas-tugasnya. Jadi itu fungsi untuk memberikan masukan dan solusi untuk hal-hal yang perlu diketahui oleh CMP. Nah, masalahnya ini jadi problem juga. Program dari Nando untuk tahun ini adalah dari Kanando adalah untuk mengaktifkan kembali Master Guide yang sudah lama tidak aktif. Nah, di sini adalah karena saya mengerjakan kembali portofolio Master Guide, belajar kembali dan saya buat lagi dalam bentuk Google Form. Makanya ini saya share ke teman-teman di CMG, di Aspek gitu ya. Mungkin baru di Taman Harapan yang gunakan Google Forms untuk penyelesaian CMG dengan materi terbaru. Nah, saya juga mengajak teman-teman Master Guide dan mentor itu untuk belajar lagi, untuk memahami lagi itu persyaratan kesehatan memang sama sebagian besar, tapi ada banyak hal baru. Jadi untuk teman-teman bisa menjadi mentor yang baik, kita juga harus belajar. Ya, kita harus mendalami kembali, mempertajam kembali. Oke, nah sekarang bagaimana mekanisme penilaian? Nanti saya akan tunjukkan contoh nanti. Nah, nanti teman-teman mentor Master Guide itu nanti akan fokus di setiap sheet, di setiap bagian itu ada bagian yang berwarna hijau. Ya, bagian berwarna hijau ini hanya boleh diisi oleh mentor, oleh asesor. Ya, jadi CMG kalian nggak boleh mengisi di sini. Jangan juga berupaya untuk mengisi sendiri, ya, itu nggak boleh. Ya, jadi mentor harus tahu ini kemarin udah diisi atau harus diingat ya. Jangan sampai CMG sendiri yang sudah mengisi ya. Jadi nggak boleh menilai diri sendiri. Oke. Nah, jadi di sini bagaimana caranya? Misalnya ini ada tugas katakanlah dari adik ke Atriel. Oh, ini saya sudah mengerjakan tugas nih Kak. Saya sudah sampaikan, saya sudah lampirkan di link dan ini ada di bagian kiri ya. Nah, jadi nanti mentornya Atriel, Kak Elgen akan lihat, oh ya udah benar nih. Mungkin Kak Elgen akan cek ke Charis misalnya, kan mereka sepupuan tuh, siapa tahu kerjain bareng, copy paste samaan atau enggak tuh. Bisa dicek ke mentor yang lain. Oh ternyata enggak. Jadi contoh, jadi Elgen tick mark di sini sudah selesai. Ini penting ini tick mark. Jadi mentor jangan sampai lupa. Karena kalau mentor nggak tick mark ini nanti completion-nya nggak akan lengkap, ya nggak akan lulus CMG. Jadi kalau sudah lengkap, titik di sini, taruh tanggal penilaian, kemudian tulis remarks keterangan ya. Jadi bisa apa aja, misalnya kalaupun dalam bentuk diskusi kami sudah melakukan diskusi, Adriel mengerti dan sebagainya. Ini tulis, ini free text. Nah, kemudian yang penting juga di sini, kalau misalnya hasilnya baik, lulus ya harus diisi komplit. Tapi kalau nggak lulus, masih harus dilengkapi lagi, taruh incomplete. Tapi ini jangan ditik dulu. Ini jangan ditik dulu sebelum dia benar-benar sudah komplit. Jadi penilaian di CMB itu nggak yang A, B, C atau 10, 9, 8 nggak, itu cuma ada dua,
komplit atau lengkap atau tidak komplit. Nah, kalau gimana kalau tidak komplit? Ya, harus dilengkapi kembali. Jadi cuma itu dua kriteria penilaian. Oke, dan kayaknya ini slide terakhir sebelum kita masuk di uji coba ya. Nah, ini nanti akan jadi rapor ya di setiap portofolio CMG itu ada di bagian akhir dan itu tidak boleh dirubah-rubah oleh baik mentor ataupun mentee ya itu di lock. Jadi nanti di sini sebenarnya ada kalau ada yang lagi buka ya itu panjang ke bawah ya panjang ke bawah. Nah misalnya prasyarat ada 6 jumlah prasyarat yang terselesaikan satu berarti dia baru di bawah 20% nih. Jadi dia harus minimal 70% di masing-masing. Tapi kayaknya kalau prasyaratnya harusnya 100% karena mudah sih. Tapi yang di kepemimpinan, kesehatan fisik, pelayanan masyarakat, kerohanian, bagian berbagi itu bisa 70%. Nah itu akan tercatat di sini. Jadi kakak-kakak pembina CMG yang kami berempat akan nanti lihat aja langsung di bagian score sheet ini. Oh si ini belum menyelesaikan ini. Nah, nanti diingatkan kembali ke baik ke CMG atau ke mentornya, ke master guide-nya. Jadi ini nggak terlalu sulit, tetapi memang harus tekun dan harus rajin ya. Itu sama kayak kuliah, sama kayak sekolah. Jadi kalau kita nggak tekun, kita kurang rajin ya kita tidak akan bisa menyelesaikan ini secara tepat waktu. Oke, sebelum kita ya ini cukup banyak juga hadir ya, ada 33 orang. Sebelum kita lanjut ke contoh pengerjaan, mungkin ada pertanyaan umum yang baik kakak-kakak ataupun adik-adik ingin tanyakan. Saya persilakan dulu sambil saya siapkan contoh Google Sheet-nya. Silakan raise hand kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau mungkin belum, kita coba lihat. Kita coba buka. Nah, ya ini kebetulan kakak lagi buka portofolionya Adriel. Adriel juga lagi buka di sini. Nah, ini kebetulan Adriel sudah mulai mengerjakan ya, mulai mengupdate ya, sudah mulai mengupdate. Coba ini Mas Sergei Elgen ada nggak di sini? Hadir, Ada Kak. ya? Oh iya hadir. Oke oke oke. Nah ini mungkin kalau Kak Elgen juga bisa nanti ngintip di score sheet-nya di spreadsheet-nya siapa? Trial ya. Tapi ini kakak tunjukin aja dulu. Oke. Eh, oke, semoga sudah terlihat. Walaupun mungkin agak kecil, kalian bisa lihat juga di masing-masing eh, sheet kalian nanti ya. Nah, jadi ini apa namanya? Sederhana sekali, tapi memang kalau yang jarang gunakan ini mungkin akan perlu waktu untuk belajar. Jadi nanti tolong teman-teman multimedia, tolong Kak Gabriel kalau ada yang mungkin perlu di gereja kan ada internet juga, nanti tolong dibantu di gereja di multimedia, ada komputer di sana. Nah, jadi di sini Boleh Kak, sahabat kedua kosong. ya sahabat kedua kosong Hmm. bisa diatur. Iya. Nah, sebelum nanti mengerjakan, ini saya lupa juga sampaikan. Ini nggak ada alasan untuk nggak bisa menyelesaikan karena di sini sudah disiapkan apa sih yang harus dikerjain ini misalnya untuk misalnya materi kepemimpinan ini tuh. Ini kalian sudah dibantu mau di artinya untuk menyelesaikan ini jadilah staff dan seterusnya gitu ya. Nah ini nanti dari klub akan fasilitasi, akan ada kegiatan ini, akan ada kegiatan itu. Jadi tinggal kalian libatkan diri di sana, bikin laporan atau kalau disuruh tulis laporan atau udah selfie aja, foto atau rekam. Nah, hasil itu yang akan ditaruh sebagai laporan portofolio. Nah, jadi nggak ada alasan kalau CMG itu, aduh Pak, nggak tahu nih mau cari dari mana nih. Bahan-bahan itu, bahan-bahan ada gratis di mana saja di website, di buku-buku, dan tata cara penyelesaian juga sudah ditaruh di sini. Jadi
eh, ini kalian gunakan, kalian apa namanya, kalian manfaatkan informasi yang ada ini. Tapi ini khusus khusus untuk tuntutan yang sifatnya wajib ya. Karena memang yang fokus yang harus diselesaikan yang wajib. Oke, jadi balik lagi di data. Kalau di data ini tolong diisi semuanya. Nama, saya contoh ya, Adriel, nama belakang, tanggal lahir, usia, jemaat, tanggal baptisan. Nanti tolong Adriel ingat-ingat tanya sama mama kapan dibaptis, oleh pendeta siapa, karena itu penting. Ya. Tahun memulai, kemudian masuk ke kantor. Nah, kayaknya pembina CMP nanti dibagikan. Kayaknya Adriel itu sama Kak Billy deh, yang akan jadi pembina yang akan jadi koordinator untuk ke CMP Adriel itu, karena alfabet A ya, itu Kak Billy. Jadi nanti tolong diupdate lagi di sini. Nah, itu sudah di sini itu ini mudah sekali. Nah, kemudian, nah ini bagian prasyarat. Oke, bagian prasyarat ini ada, wah di sini tuntutannya wajib semua. Wajib semua, jadi memang harus dikerjain ya, harus dikerjain. Dan kalau prasyarat ini, nah ini harus dikerjakan semua. Karena prasyarat ini banyak kan cuman pemeriksaan latar belakang, ini nanti ada surat dari itu yang tadi saya sebutkan. Ada surat dari sekretaris jemaat, kebetulan pembina juga Kak Billy. Bila akan bikin surat untuk semua CMG, satu surat semua. Surat itu akan ditaruh di link ya. Nah, contoh kita jangan ambil di sini lah, karena ini lebih ke administratif. Misalnya ke bagian kepemimpinan, bagian kepemimpinan. Contoh di sini, sekarang kan udah disuruh bikin yang ringkasan ya buku pendidikan. Nah, di sini ada pilihan. Apa kalian? Nah, kalau ringkasannya harusnya dalam bentuk dokumen ya. Itu ya untuk dipilih. Jadi pilih dokumen. Dokumen di sini tinggal dipilih. Kemudian tanggal penyelesaian tanggal berapa ditulis di sini. Kemudian yang tadi itu yang agak tunjukin, yang ditunjukkan juga yang link ke Words doc itu. Nah, ditaruh di sini linknya ya. Kemudian ya sudah itu saja, yang penting sudah dilakukan, sudah dikerjakan. Begitu pula dengan kalau ini nanti akan ada kelas-kelas yang nanti akan didesain di klub, sebagian mungkin 4 kelas yang berbentuk kelas, dan sisanya dalam bentuk video yang kalian akan tonton dan buat ringkasan. Nanti akan diinformasikan selanjutnya. Kemudian misalnya di sini menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat peserta. Nah, jadi nanti Kak Mega akan bikin undangan untuk rapat pembina. Biasanya ada 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Nah, di beberapa rapat yang nanti akan diadakan sahabat siap. Setelah kelas, kalian harus hadir, CMG harus hadir. Terus apa yang kalian bisa? Ya, kalian duduk aja, terus memperhatikan bagaimana mungkin Kang Ando mungkin berapa, kemudian ada evaluasi dan sebagainya, supaya kalian nanti kalau jadi pembina, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Nah, bagaimana mungkin penyelesaiannya ya? Aja mungkin ada eh, link eh, link dokumen, mungkin dalam bentuk foto, misalnya kalian foto tanggal segini kami ada ikut rapat pembina dan ditaruh di situ. Jadi itu contohnya. Nah, semuanya itu harus diisi dan dikerjakan ya, diisi dan dikerjakan sampai ke bagian berbagi. Bagian berbagi ini lebih ke banyak yang bentuk video dan bentuk ke praktek ya. Tapi ini mudah juga, nggak yang terlalu susah ya. Nah, kalau kalian sudah mulai mengerjakan, nanti di sini itu bagian untuk ngecek raportnya ada di sini. Ngecek raportnya ada di sini. Nah, kalau misalnya semua ini sudah istilahnya udah di atas 70%, nah maka itu bisa direkomendasikan untuk dilantikan. Kalau kurang, nah itu belum bisa dilantik, belum bisa dilantik. Jadi ini kayaknya salah. Ini harusnya oke, jangan dulu lagi. Nah, sekarang bagaimana untuk mentor ya, untuk mentor. Nah, sorry agak lompat-lompat ini. Nah, mentor, kalau misalnya contohnya Adriel udah menyelesaikan, tadi itu dia mengerjakan yang ringkasan. Jadi dia mengerjakan ringkasan, nah mentor nanti akan klik di link yang ada di sini, misalnya dia klik, kemudian baca
dan akhirnya kemudian oke, ini saya kasih contoh ya. Ini bisa Adriel, ini bisa diakses sama CMG Adriel, tapi Adriel nggak boleh mengutak-atik apa yang ada di halaman ini ya. Jadi yang Menti itu CMG itu hanya bisa Menti itu hanya bisa di sini ya. Dan mentor juga harus hati-hati. Jadi jangan sampai lupa. Yang kemarin itu udah di review belum yang ini. Jangan-jangan nanti kalau dia update sendiri ya, jadi mentor jadi lupa gitu. Jadi mentor harus ingat. Oh ini kemarin makanya mungkin perlu catatan terpisah. Apakah di buku atau di mana gitu. Oh ini udah selesai. Ini belum gitu. Jangan sampai nanti karena ini memang baru programnya. Nanti kalau dari tim multimedia sudah selesai yang project untuk membuat ini secara otomatis, automated di website, nah, itu akan lebih membantu kita ya untuk tracking. Tapi saat ini kita masih manual. Nah, jadi kalau itu sudah selesai, sudah saya sebutkan tadi, titik di sini, kemudian di sini klik, kemudian di sini taruh tanggal, misalnya tanggal 4 April 2025, kemudian di sini tinggal ditulis saja. Eh, ini harus ditulis ya, itu kesan dari mentor terhadap self assessment ke mentee. Jadi jangan sampai kosong. Karena nanti kembali lagi, semua ini akan jadi konsolidasi untuk dikirim ke conference pada saat kita akan mengusulkan contoh atau tahun depan diusulkan untuk dilanjut. Jadi kita ada bukti ke conference bahwa ini sudah benar-benar menyelesaikan portofolio dan sudah minimal 70% sih. Nah, jadi kalau contoh ya ini kalau katakanlah ini sudah komplit semua nih, komplit dari sini komplit. Ini contoh saja. Nah, di bagian score sheet di sini, ini akan terlihat, oh dari 6 persyaratan 3 sudah selesai, 50%. Jadi ini tugas nanti Kak Billy, saya dan Kak Gabriel untuk melihat masing-masing CMG ini udah sampai di mana mereka. Jangan sampai nanti, jangan sampai ya kayak sekarang masih semangat terus akhirnya nggak selesai gitu ya. Dia harus mulai dan harus menyelesaikan. Oke, itu sudah contoh dari kakak. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang ya pasti nih kalau masih baru ya pasti akan bingung. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan tutorial sedikit tentang cara mengerjakan dan mereview portofolio. Silakan. Jadi saya cuma ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, present dari menti atau dari mentor, saya persilakan. Oke, jadi pertanyaan dari Chloe, apakah ada deadline-nya? Eh, jadi sebenarnya nggak ada deadline, eh, tapi eh, apa namanya untuk untuk CMG itu nggak usah terlalu lama lah, maksudnya jadi 2 tahun itu harusnya kalian udah maksimal udah harus dilantik gitu. Jadi jangan lewat dari time frame yang mungkin lebih dari setahun. Kalau saya pelajari untuk portofolio ini untuk bisa menyelesaikan semuanya itu mungkin perlu waktu 1 tahun, itu bahkan kurang. Itu bisa atau kalian memang aktif bikin ngerjain konsultasi dengan mentor. Tapi kalau misalnya udah lebih dari setahun, udah mau 2 tahun gitu, itu sepertinya udah bahkan mentor pun udah males ya kalau misalnya mungkin udah terlalu lama ya. Jadi sebenarnya nggak ada deadline, tapi secepatnya kalian bisa laksanakan dan lebih baik gitu. Oke, ada lagi yang mungkin mau bertanya?
kalaupun memang belum terlalu jelas atau belum terlalu apa namanya, belum terlalu memang harus dicoba-coba, harus diakses dulu ya. Dan tolong informasikan ke saya yang bermasalah untuk akses, eh, apakah, apakah emailnya salah seperti SKIA atau ada kendala teknis lainnya. Karena kalian tidak akan bisa diinformasikan untuk dilantik Congress tanpa menyelesaikan portofolio eh, di Google Sheet ini. Kalaupun nanti dalam beberapa bulan ke depan yang apa namanya, yang aspek untuk model ini bisa bisa di digitalize di website, akan kalian akan upload lagi link-linknya ke bagian di website ya. Itu akan dia akan lebih kelihatan lebih bagus daripada kalau ini kan masih manual. Jadi tolong dipelajari, tolong dipahami. Kalau enggak, coba tanya ke kakak atau ke mentor. Gimana nih kak untuk misalnya mengupdate sesuatu supaya tidak bingung gitu ya, tidak akhirnya jadi stuck gara-gara nggak tahu gitu. Oke, ada lagi mungkin yang yang mau ditanyakan. Sorry, Israel boleh bantu untuk screenshot nggak yang hadir ya, terus nanti dikirim ke grup. Siap, siap. Oke, oke, ada lagi yang mungkin mau bertanya? Oh ya, kalau yang data pribadi itu nggak harus sudah berjemaah di Taman Harapan. Jadi nanti tadi seperti yang kakak sampaikan, nanti dari Sekretaris Jemaat kebetulan pembina juga dari Kak Billy nanti akan buatkan surat. Surat itu adalah semacam surat keterangan, tapi itu nanti akan berlaku untuk semua. Jadi untuk 25 anggota KMG yang saat ini terdaftar, ya, akan ada surat keterangan bahwa 25 nama ini adalah anggota sekolah sahabat di Jembatan dan aktif di Jembatan. Jadi itu saja akan dilampirkan sebagai, dan itu akan dibagikan di grup. Jadi kalian akan lampirkan satu surat keterangan itu untuk semua. Ya, jadi ada yang bertanya ke dulu untuk jemaat gimana ya, di kesehatan itu tapi nggak masalah ya. Di sini ada beberapa yang ada seharusnya tidak ada masalah administratif. Memang kadang di UNI atau di daerah suka dipermasalahkan, tapi selama kalian mau untuk belajar dan dalam PA junior di Jembatan Marapen ya dipersilakan. Oke, ada lagi yang mungkin mau bertanya? Jadi untuk beberapa tugas sudah ada 2 tugas ya yang disampaikan, jadi tolong dikerjakan. Jadi para mentor juga tolong boleh proaktif untuk bisa membantu adik dalam dalam penyelesaian tugas. Satu lagi mungkin apa namanya mungkin perlu waktu yang kalau misalnya kami mentor setiap sahabat misalnya gitu, ya. Eh, paling tidak misalnya ya setelah makan siang kan belum kelas tuh atau kegiatan lain tuh, mentor itu datangin ke mentinya nih, misalnya misalnya ya di sini Gabrieli sama mentornya. Jadi mentornya datang, terus gimana adik Gabrieli kamu udah sampai mana gitu. Nah jadi supaya jangan sampai stuck gitu. Kalau menurut saya untuk batch ini, untuk angkatan ini, kalian paling lama itu selesai 6 bulan, itu harusnya udah lama banget. Eh, Akhir tahun harusnya udah selesai semuanya kalian ya, tahun pertama dan kedua. Yang tahun pertama, tahun depan kalian udah nggak usah ngerjain portofolio lagi, tinggal ikut kelas aja, tinggal tunggu waktu untuk pelantikan. Sambil kalau misalnya ada kegiatan baru, kemudian mau taruh link baru lagi ya silakan. Sebanyak mungkin link kegiatan yang kalian mau tampilkan ya silakan. Tapi tahun depan, yang tahun kedua ini, kalian udah nggak harus kerjain portofolio lagi.
tinggal kelas, tinggal kegiatan pelayanan atau aktivitas di luar gitu. Jadi apalagi yang tahun pertama, yang tahun kedua yang nggak akan dilatih tahun ini itu 4 bulan, 5 bulan itu harusnya udah selesai. Jadi jangan harus menunggu sampai 2 tahun, sampai lebih gitu ya. Karena dengan adanya informasi digital di digital yang banyak, nggak ada alasan untuk kalian tidak mengerjakan itu secara cepat dan benar. Ya, jadi apa namanya, tolong tolong eh, rencanakan. Satu lagi, kebetulan di sini ada Kak Miracle ya yang eh sorry, Kak Miracle atau Kak Ronald, sorry, Kak Clifford kan tadi kayaknya ada ya. Kak Clifford kedengeran nggak Kak Clifford? Atau mungkin udah live mungkin ya. Atau mungkin kalau Kak Miracle juga dengar informasi ini, jadi kita juga perlu, terutama yang CMD yang tahun kedua ini, dikasih bahan singkat saja, mungkin bahan atau nggak usah kasih bahan lah. Misalnya kasih ke misalnya ke Klaris yang ada di UKSS yang anak-anak muda ya, anak muda di yang depan itu, karena mereka harus juga mengajar di kelas-kelas apa. 10 menit aja ngajar, sharing sesuatu ya, memimpin acara kesaksian, itu sudah pemenuhan tuntutan juga. Nah itu harus difoto, di video, kemudian akan jadi bahan portofolio. Nah jadi pengerjaan tugas itu tidak hanya kalian cari bahan di internet, cari bahan di website. Setiap kalian misalnya nanti ada bagian cerita anak-anak itu bukan hanya cerita anak-anak di sahabat siang yang sebelum khotbah, enggak. Jadi di acara nanti akan dijadwal tuh cerita anak-anak di acara anak-anak di sahabat pagi di ruang sebelah, supaya lebih cepat, lebih, karena kalau mau hitung cerita anak-anak di acara sahabat siang itu akan mungkin baru tahun depan sebagai bagian gitu. Jadi bagaimana caranya ya, CMD ini akan mengajar cerita anak-anak di kelas anak-anak di ruangan teduh ya. Jadi ini nanti semuanya harus direncanakan, dijadwal, dan nanti terkait Master dan Pembina yang akan jadwal. Oke, saya ada waktu 5 menit lagi. Ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas, dan semoga nanti pada saat pengerjaan, nah, kalau ada kesulitan, ada kendala, nanti tolong disampaikan. Nanti kita akan coba bantu, dan para mentor itu harus semangat. Ingatkan mulai besok di gereja kalau ketemu, gimana kamu udah sampai di mana gitu, kamu udah mengerjakan apa ya. Jadi bisa nanti tetap on track untuk penyelesaian tugas-tugas di CMG. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir, khususnya untuk Kak Ronald nih yang kayaknya udah tengah malam nih di Brisbane. Eh, Kita nanti ketemu offline di gereja, dan partisipasi dari kakak sekalian dan dari CMD diharapkan untuk kita aktif dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Oke, dari kakak pembina mungkin dari Kak Gabriel mungkin ada tambahan, atau Kak Ronald silakan. Aman Kak, tinggal nunggu progres saja, nanti kita sama-sama di ngelihat mereka punya itu kan bisa langsung akses kita juga. Thank you Kak, udah bisa akses kita. Oke, Kak Ronald mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Kita cuma mau tambah. Sorry, putus-putus malah. Lanjut. Oke, oke. Baik, jadi itu saja teman-teman semua yang sudah hadir malam ini di Jakarta, di Australia. Di sini sih masih di tengah hari ya. Kita mudah-mudahan sehat-sehat semua, dan
Kita ketemu di gereja nanti, dan sementara itu teman-teman CMG, Master Guide, dan mulai untuk melakukan review supaya kita boleh selesaikan semua ini dengan tepat waktu. Oke, tadi sudah buka dengan doa. Kak Elgen bisa pimpin dalam doa, doa singkat untuk penutup acara kita malam ini. Boleh, Kak. Silakan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami sangat mengucapkan puji syukur atas rahmat-Mu, perlindungan-Mu yang masih Engkau percayakan kepada kami, ya Tuhan, sehingga kami masih dapat berkumpul untuk mengikuti pelatihan mentor dan menti melalui media Zoom ini, Tuhan. Tuhan, pada saat ini sudah selesai melaksanakan pertemuan kami secara singkat, ya Tuhan, berkatilah materi yang telah disampaikan oleh Kak Os, agar apa yang telah disampaikan beliau dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya, dapat menyelesaikan, menuntaskan tugas-tugas kami, ya Tuhan. Dan selanjutnya mungkin kami akan melakukan sedikit aktivitas kami sebelum kami istirahat, ya Tuhan. Lindungi sertailah kami agar kami dapat beristirahat dan dapat melakukan tugas-tugas kami dengan baik, ya Tuhan, dan kami dapat bertemu di besok, pada besok hari di gereja, ya Tuhan. Inilah saudara kami dalam Tuhan Yesus yang surga, amin. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Selamat malam sama-sama untuk kita semua.